Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok A09 yang beranggotakan Nathanael Horasi, Danang Wida Rukmantioro, dan Daniel Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai implementasi CRM pada Balai Ayu Cirende. Baik, untuk awalannya, kami memilih klien yaitu Balai Ayu Cirende, di mana mereka merupakan sebuah usaha dalam bidang food and beverages, dan mereka memiliki berbagai macam produk makanan dan minuman yang bertema Nusantara. Balai Ayu Cirende menargetkan customer keluarga, khususnya yang tinggal di dekat Tangerang Selatan. Mereka beroperasi setiap hari, mulai dari hari Senin hingga Minggu, dan tetap terus menjaga kualitas makanan dan minumannya, serta tetap menjaga standar pelayanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Background-nya ada 4, yaitu yang pertama membantu restoran untuk lebih memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan mereka. Yang kedua adalah membantu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bisnis restoran. Yang ketiga adalah personalisasi layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Dan yang terakhir adalah pemasaran yang lebih efektif, analisis kinerja, dan penekanan biaya operasional. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian wawancara. Wawancara tersebut kami lakukan secara terstruktur dan kualitatif. Terdapat dua kendala saat mengumpulkan data. Yang pertama adalah ketersediaan waktu untuk anggota kelompok agar dapat melakukan wawancara fisik dengan klien. Yang kedua adalah pengetahuan CRM yang masih belum mendalam oleh pihak manajer, sehingga dibutuhkan waktu wawancara yang cukup lama. Berikut adalah dokumentasi wawancaranya, dan ini adalah timeline dari pengerjaannya. Pada Balai Ayu Cirende sendiri, mereka menerapkan CRM strategis, yaitu yang pertama, mereka berfokus pada customer. Dan yang kedua, mereka mengutamakan kepuasan pelanggan. Di mana untuk CRM strategis pertama, Balai Ayu sendiri itu merupakan bisnis B2C atau business to consumer, sehingga mereka memfokuskan bisnisnya atau usahanya untuk customer. Sehingga mereka ingin memberikan pengalaman atau experience yang menarik bagi customer yang datang ke restoran Balai Ayu Cirende itu sendiri. Untuk CRM strategis yang kedua, Balai Ayu Cirende memiliki tujuan utama untuk mengutamakan kepuasan pelanggan. Hal itu terlihat dari visi yang mereka miliki untuk menjadi resto dengan ciri khas masakan Nusantara yang mengutamakan kualitas produk dan pelayanan terbaik. Mereka berusaha untuk memberikan pelayanan dan produk yang terbaik untuk customer, sehingga customer dapat memiliki kepuasan tersendiri. Selanjutnya, terdapat bagian CRM operasional, di mana dibagi menjadi 3, yaitu sales, marketing, dan service. Kita akan melihat berbagai CRM yang terimplementasi pada ketiga proses tersebut. Pada proses sales, implementasi otomatisasi CRM digunakan pada saat point of sales, di mana mereka menggunakan software bernama Regne untuk pelayanan di kasir. Penggunaan software tersebut mempermudah karyawan untuk merekap dan memastikan pesanan dari customer yang ingin melakukan pembayaran di kasir. Kemudian yang kedua, untuk bagian operasional marketing, CRM diimplementasi pada proses marketing saat Balai Ayu Cirende ingin menghubungi pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya, di mana mereka memanfaatkan telemarketing atau telepon marketing untuk memberikan penawaran dan melakukan penjualan kepada customer tersebut lagi. Selain itu, mereka juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menginformasikan program promosi dan menerima masukan dan saran dari customer yang mereka miliki. Baik, selanjutnya pada bagian CRM Operational Service, implementasi CRM yang terotomatisasi di Balai Cirende masih belum banyak dilakukan, karena mereka merasa pelayanan kepada customer masih lebih baik dilakukan dengan tenaga manusia, dan teknologi masih belum mumpuni untuk melakukan proses tersebut. Contohnya saat customer memilih menu makanan, ketika mereka contohnya ingin menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu pada makanan tersebut, maka tenaga manusia masih lebih bisa beradaptasi dengan situasi tersebut dibandingkan ketika menggunakan teknologi yang lebih terstruktur. Selanjutnya adalah proses human sales, dimulai dari pelanggan membuat pesanan, kemudian pelayan akan mencatat pesanan tersebut, kemudian pelayan akan mengonfirmasi pesanan, kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran, itu akan dikonfirmasi apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, dia akan kembali melakukan pembayaran sampai berhasil, dan jika berhasil,
pelanggan akan menerima struk atau bukti pembayaran. Kemudian kasir akan mencatat uang yang masuk, kemudian membuat laporan, dan membuat arsip. Selanjutnya adalah proses dari simulan marketing. Itu dimulai dari staf mengumpulkan data kartu saran, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Kemudian staf akan membuat program promo, kemudian tim desain akan membuat desain dari promo tersebut, kemudian tim desain akan mencetak desain tersebut, dan juga oleh staf melakukan sosialisasi dengan divisi service, kemudian menjalankan program promo, kemudian mengumpulkan data selama program berjalan, kemudian mengevaluasi program tersebut, kemudian membuat laporan. Jadi di sini laporan tersebut akan diteruskan dan manajer akan menerima laporan tersebut. Dan terakhir adalah staf membuat arsip dari proses marketing tersebut. Selanjutnya adalah simulan dari proses service. Itu dimulai dari pelanggan masuk ke restoran, kemudian pelayan akan memberikan greeting, kemudian menunjukkan tempat duduk pelanggan tersebut, kemudian pelanggan akan mengambil tempat duduk, kemudian pelayan akan memberikan menu, dan pelanggan akan membuat pesanan. Kemudian pelayan akan mencatat pesanan tersebut, dan chef akan menyediakan pesanan tersebut. Kemudian pelayan akan mengantar pesanan tersebut, dan pelanggan akan menerima pesanan tersebut. Kemudian pelanggan mencatat pesanan. Setelah mencatat pesanan, pelayan akan mengucapkan terima kasih dan melakukan clean up. Selanjutnya adalah CRM Analytica dan Teknologi terdiri dari 3 bagian, yaitu Rene Kasir, Rene Admin, dan Microsoft Excel. Balai memanfaatkan Rene Kasir untuk otomatisasi di bagian kasir, kemudian Rene Admin untuk otomatisasi di bagian admin, dan Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data yang sederhana. Bagian selanjutnya adalah Customer Life Cycle. Tahap awal pada siklus hidup pelanggan adalah pengadaan pelanggan. Di Balai Ayo Ciremdu, tujuan dari tahap ini adalah untuk menarik calon pelanggan baru ke dalam restoran. Dalam melakukan hal tersebut, Balai Ayo Ciremdu mengutamakan pendekatan dengan word of mouth. Mereka memahami bahwa saran dari mulut ke mulut adalah salah satu bentuk promosi yang paling efektif. Ketika pelanggan merasa puas dengan pengalaman di restoran, mereka cenderung berbicara tentang ini kepada teman-teman, keluarga, atau rekan kerja mereka. Mereka mungkin akan merekomendasikan Bali Ayu dan menu mereka kepada hal lain. Ini menciptakan efek domino di mana lebih banyak calon pelanggan yang menjadi datang ke restoran. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan advertising. Mereka melakukan iklan melalui berbagai saluran seperti media sosial, Instagram, dan Facebook. Dengan menggunakan iklan, mereka dapat mencapai lebih banyak orang potensial dan mempromosikan produk kepada orang banyak. Selanjutnya adalah customer retention. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, tahap berikutnya adalah mempertahankan mereka. Balai Ayu Cirendu memprioritaskan kepuasan pelanggan dan memahami bahwa pelanggan yang puas cenderung datang kembali. Beberapa langkah yang mereka ambil untuk mempertahankan pelanggan meliputi yang pertama adalah menyediakan produk berkualitas tinggi, yaitu menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan menyajikan makanan yang lezat dan pelayanan yang baik. Selanjutnya adalah menjaga tempat yang bersih dan nyaman, yaitu dengan menyediakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk pelanggan. Selanjutnya adalah program promosi. Balai Ayu menawarkan promo seperti beli 10 nasi, maka akan dapat gratis 1 box, diskon, happy hour, dan lainnya untuk mendorong pelanggan untuk datang kembali. Selanjutnya ada personalisasi pesanan. Ini akan memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka sesuai dengan preferensi mereka. Terakhir ada customer development. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah pengembangan pelanggan, di mana Balai Ayu Cirendu berusaha untuk meningkatkan profitabilitas dengan pendekatan cross-selling dan upselling, serta dengan memanfaatkan data dan segmentasi pelanggan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pertama adalah cross-selling dan upselling. Ini akan mengajak pelanggan untuk mencoba produk tambahan atau versi yang lebih mahal dari produk yang mereka pesan. Yang kedua ada segmentasi pelanggan, yaitu mengidentifikasi pelanggan berdasarkan berbagai faktor seperti jumlah pembelian, gender, usia, jenis donasi, dan lainnya. Terakhir ada pengembangan produk baru. Ini akan menciptakan variasi baru seperti Chinese food, traditional food, dan lainnya untuk menarik berbagai segmen pelanggan. Bagian berikutnya merupakan analisis tentang implementasi CRM di Balai Ayu dan usulan yang kami usulkan. Yang pertama adalah CRM strategis. Dalam hal strategi, perusahaan telah menetapkan visi dan misi yang jelas yang menekankan kualitas produk dan pelayanan sebagai prioritas pertama.
Ini adalah langkah positif karena mengidentifikasi arah dan tujuan dari bisnis secara jelas. Untuk usulan dari kami, perusahaan dapat lebih merinci strategi pemasaran dengan mengidentifikasi secara lebih terperinci siapa pelanggan ideal mereka, apa preferensi mereka, dan bagaimana mereka dapat lebih baik lagi untuk mengenal pelanggan. Memahami demografi ini atau preferensi dapat membantu dengan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah CRM operasional. Dalam aspek operasional, BLI Cirendo telah menetapkan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti program promosi, personalisasi pelanggan, dan penggunaan teknologi untuk pembayaran. Untuk usulan kami, BLI dapat memfokuskan upaya pada efisiensi operasional, khususnya dalam mengurangi waktu tunggu pesanan makanan, karena selama jam-jam sibuk, ini merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi pengalaman pelanggan. Terakhir adalah CRM analitik. Dalam hal analisis data pelanggan, BLI Cirendo telah mengumpulkan sejumlah informasi penting seperti nama, nomor telepon, dan preferensi pelanggan. Mereka juga telah menggunakan data ini untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pelanggan serta memahami mereka. Untuk usulan yang kami berikan, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis data pelanggan. Penggunaan teknologi big data dan analitik akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola konsumsi yang lebih mendalam dan mengidentifikasi preferensi pelanggan dengan lebih lanjut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan CRM di Bali Ayu Cirendo telah terimplementasikan dengan cukup baik. Untuk bagian CRM strategis, mereka telah memfokuskan tujuan utama ke arah kepuasan pelanggan. Mereka juga telah menerapkan CRM pada proses sales dan marketing. Dalam hal analitik, perusahaan telah memanfaatkan consumer related data untuk menciptakan strategi atau rencana baru dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya saran. Yang pertama, peneliti selanjutnya perlu mendalami alat-alat CRM yang digunakan oleh Bali Ayu Cirendo dan membandingkannya dengan alat-alat yang digunakan oleh restoran lainnya. Saran yang kedua, peneliti selanjutnya perlu mendalami pengetahuan mengenai CRM secara spesifik agar dapat memangkas waktu wawancara. Saran yang ketiga, terakhir, peneliti harus mampu mendalami peran dengan teknik wawancara, juga agar dapat menggali informasi secara singkat, tepat, dan jelas. Berikut merupakan referensi yang digunakan selama penyusunan laporan ini. Demikian adalah laporan penelitian yang kami buat. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.